تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Baiat Aqobah yang kedua. Setelah kemarin kita mempelajari Baiat Aqobah yang pertama pada tahun ke-12 kenabian, ya, Baiat Aqobah yang pertama. Dan ingat, tahun kenabian itu dimulai dari dakwah pertama Nabi, ya, ketika turun wahyu yang berupa surat Al-Alaq. Jadi tahun itu sampai 13 tahun di Mekah, itu tahun kenabian. Tahun ke-1 sampai 13 tahun di Mekah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu namanya tahun Hijriyah. Sampai sekarang masih dihitung. Sekarang tahun 1442 Hijriyah. Nah gitu ya. Baiat Aqobah yang kedua terjadi pada tahun 12 kenabian, yang dilaksanakan sebanyak 6 orang dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu namanya kaum Ansor. Dan penduduk Madinah dibagi menjadi dua suku, Aus dan Khazraj. Dulunya dua suku ini sering berperang, ya, selama 120 tahun. Nah, ini Baiat Aqobah yang pertama. Kemudian mereka pulang, 6 orang ini, ya, 6 atau 7 orang mereka pulang. Kemudian Rasulullah mengutus dai yang pertama, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah sehingga menjadi banyak orang yang masuk Islam di Madinah. Ya, tidaklah suatu kampung kecuali dia telah masuk Islam. Akhirnya pada tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, ya, kaum muslimin sudah banyak, ya, sehingga ingin melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, itu tahun 13 kenabian. Ya, yaitu sekitar 500 orang. Tetapi di jumlah 500 orang ini tidak semua orang yang sudah masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam pun melaksanakan ibadah haji. Orang yang masuk Islam pada saat itu yang melaksanakan ibadah haji hanya 73 orang. Sisanya orang yang masih musyrik, karena Jazirah Arab itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya, yang mereka masih menjalankan haji, tapi mereka belum masuk Islam. Akhirnya 500 orang itu haji, ya. Dan 73 orang ini ingin bertemu dengan Nabi, ya, ingin mengadakan baiat sumpah setia, ingin melihat Nabi. Maka pada musim haji tahun 13 kenabian itu mereka datang, ya. Mereka membuat perjanjian pada suatu malam di Aqobah. Aqobah itu adalah artinya jalan di antara dua bukit di dekat Mina di kota Makkah. Jalan antara dua bukit, ya, di Mina di kota Mekah. Mereka, ya, ketika malam itu, ya, satu demi satu jalan ke sana agar tidak ketahuan banyak orang, ya. Nah, ketika orang sudah tidur semua di tempat yang gelap, ya, di Aqobah, yaitu datanglah Nabi SAW di sepertiga malam. Nabi ditemani oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu Abbas bin Abdul Muthalib itu masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, tetapi itu adalah paman Nabi.
dan beliau adalah orang yang baik, dan dia nanti akan masuk Islam setelah Nabi hijrah, ya, setelah Nabi hijrah. Nah, kemudian ya ketika itu terkumpullah ya dari kaum Ansor itu yang ada di Madinah itu 73 orang. 2 orang di antaranya itu wanita, yaitu Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Jadi 71-nya itu adalah laki-laki. Sedangkan dari Mekah itu Nabi dan Abbas. Dan yang memulai berbicara adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi izzin min qaumihi. Sungguh Nabi SAW itu orang yang mulia di kaumnya, yang kaumnya itu membelanya, ya. Apabila kalian adalah orang yang menepati janji, ya, menepati janji, kemudian menyempurnakan janji, dan kalian bisa mencegah Nabi dari orang yang menyelisihinya, dari musuh-musuhnya, ya, maka kalian boleh membawanya, kalian menanggung ini. Tetapi kalau kalian itu adalah bukan orang yang menepati janji, maka hendaknya kalian tinggalkan saja pada malam ini. Jadi Abbas ingin menekankan sebelum sumpah setia ini, ya, sesungguhnya Nabi ini di kaumnya ini dijaga, dimuliakan. Ya, Nabi nanti ketika ke Madinah, kalian bisa jaga baik nggak Nabi? Ya, kalian muliakan nggak Nabi? Karena Nabi itu adalah orang yang mulia di sini, yang termasuk dari nasab yang paling mulia di Quraisy ini. Kemudian pemimpin dari kaum Ansor yaitu Baro bin Ma'rur mengatakan, Nuridul wafa wasidq, kami juga suatu kaum yang jujur, yang menyempurnakan janji, wa bazlal arwah duna Rasulullah SAW, dan kami adalah suatu kaum yang bisa berkorban, ya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fatakallam ya Rasulullah, maka berbicaralah wahai Rasulullah, kata Bara bin Mazur. Ya, kami adalah kaum yang jujur menunaikan janji, maka berbicaralah wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan, kata Bara bin Ma'rur. Kemudian Nabi mengatakan, ya, fatala Al-Quran wa da'a ilallah, Nabi membacakan Quran, ya, mengajak kepada Allah, kemudian memotivasi untuk memotivasi agama Islam. Kemudian Nabi mulai untuk menjabarkan poin-poin perjanjiannya. Nabi mulai menyebutkan poin-poin baiat perjanjiannya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, an ya'budu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an, agar kalian itu beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin perjanjian yang pertama. Kemudian poin perjanjian yang kedua, ya, Allah sam'i wa ta'ah fi nasyat wal kasal, agar kalian itu dengar dan taat kepadaku, ya, pada kondisi kalian semangat ataupun kondisi kalian itu malas-malasan, tetap dengar dan taat. Kemudian poin yang ketiga, wa 'alan nafaqah fil usri wal yusr, ya, agar kalian berinfak dalam kondisi kalian itu dalam keadaan banyak harta ataupun dalam kondisi kalian itu susah. Kemudian poin yang keempat, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan agar kalian menegakkan amar ma'ruf, ya, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Poin yang kelima, wa 'alla an taqumu fillah, agar kalian senantiasa menegakkan agama Allah ini. Wala ta'khudhukum fillahi laumata laim, dan kalian tidak usah mendengarkan celaan orang yang mencela. Jadi tegakkan saja agama ini, ya, dengan amal kalian, dengan ibadah kalian, dengan dakwah kalian, dan kalian jangan dengarkan celaan orang yang suka mencela, ya, karena ketika orang sudah beribadah, ya, beramal, pasti ada celaan, ya. Seorang itu tidak akan selamat dari celaan orang lain. Ridho manusia itu, ya, ridho manusia itu tidak bisa digapai, ya, kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun la tudrak, hati manusia itu sesuatu yang mustahil untuk didapatkan, ya. Ketika kita melakukan seperti ini, manusia mungkin banyak yang gak suka. Kalau kita begini, manusia ada aja yang gak suka, ya. Kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian poin yang keenam dari isi baiatnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, wala antansuruni idza qadimtu ilaikum, dan
kalian menolongku apabila aku datang kepada kalian ke Madinah, ya. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah, dan agar kalian membelaku, mencegahku dari musuh-musuhku, ya, sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri, membela istri-istri kalian dan membela anak-anak kalian. Jadi itu poinnya, ya, poin-poinnya. Dan setelah itu walakumul jannah, kalian akan, ya, mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak mengiming-imingi nanti kalian jadi kaya, nanti kalian jadi menguasai dunia. Tidak. Nabi hanya mengiming-imingi ketika kalian sudah melaksanakan semua itu, nanti kalian masuk surga. Yang bisa Nabi janjikan hanya surga saja, ya. Kemudian setelah Nabi menyebutkan poin dari baiat tersebut, ya, maka pemimpin Ansor yaitu Bara bin Ma'rur mengatakan, "Na'am ya wahai Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi lanamna'aka mimma namna'u anhu uzurana." Ya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, kami akan menjagamu, mencegahmu dari musuhmu sebagaimana kami menjaga istri-istri kami, ya. Fabayyana, maka kami akan berbaiat, ya. Wallahi, demi Allah, ya. Abna al-harb wa ahlul halaqah, kami adalah suatu kaum yang jago dalam berperang. Maksudnya Bara bin Ma'rur ini meyakinkan Nabi bahwasanya penduduk Madinah ini adalah suatu kaum yang jago berperang, karena mereka itu memang sering berperang selama 120 tahun. Kami ini lihai dalam memakai baju perang, ya. Warisnaha kabiron an kabirin, yang kami mewariskan ini dari nenek moyang kami, ya. Kaum yang ahli Madinah itu dalam berperang. Beda dengan penduduk Mekah, ya, mereka hanya pedagang, ya, jarang berperang. Tetapi penduduk Madinah itu sudah terlatih dalam berperang, ya. Kemudian anggota dari kaum Ansor yaitu Abu Haisam menimpali mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bainana wa baina rijal habalan." Sesungguhnya antara kami dan antara orang Yahudi itu ada perjanjian, ya, ada perjanjian, dan kami akan memutuskan perjanjian itu, ya. Fahal asaita in nahnu fa'alna dalika summa adharqallahu an tarji'a ila qaumika wa tada'ana, ya. Apakah engkau apabila nanti ikut ke Madinah kemudian menang, ya, agama Islam ini menang, kemudian kau pulang lagi ke Mekah sedangkan kami telah memutus perjanjian dengan orang-orang Yahudi? Maksudnya Abu Haisam ini takut ketika nanti Rasulullah ke Madinah kemudian Islam menjadi menang, ya, Jazirah Arab Islam semua, Rasulullah pulang lagi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Fatabasama Rasulullah SAW waqala, dan berkata, "Balid damu damu," ya, berkata, darahmu adalah darahku, wal hadamu hadamu, dan kuburanmu adalah kuburanku. Anna minkum wa antum minni, aku ini dari kalian dan kalian dariku, ya. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi orang yang kalian perangi, ya. Wa usalimtum man salamtum, dan aku akan berdamai, ya, pada orang yang kalian berdamai dengannya. Jadi Rasulullah meyakinkan kalau Nabi sudah hijrah itu nggak bakalan pulang lagi ke Mekah, sudah hidup di Madinah, tinggal di sana, ya, menjadi bagian dari kalian. Kemudian, ya, kami Nabi meninggal di sana, ya, seperti itu. Kemudian, ya, ada lagi kaum dari Ansor, ya. Kaum Ansor menimpali lagi, meyakinkan, karena baiat ini adalah sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat, enggak sembarangan, ya. Abbas pun melepas Nabi, ya, untuk ke Madinah berat, karena melepaskan orang yang mulia, maka mereka harus menanggung akibatnya. Makanya kaum Ansor berbicara lagi, karena baiat ini sesuatu yang berat, benar-benar harus dimatangkan, ya, diskusikan dengan baik. Kemudian, ya, ada namanya Abbas bin Ubadah mengatakan, "Hal tadruna alama tubayyi'una hadha rajul?" Wahai kaum Ansor, wahai orang-orang Madinah, apakah kalian tidak mengetahui kalau kalian ini membaiat lelaki ini, maksudnya membaiat Rasulullah? Apakah kalian tidak mengetahui, ya?
tubayyunahu ala harbil ahmar al aswad minan nas. Nanti ketika kau membaiat orang ini, itu Nabi, kalian akan berperang kepada seluruh manusia, berperang dengan orang yang berkulit putih, berperang dengan orang yang berkulit hitam. Karena ya pada saat itu dunia itu musyrik ya. Hanya ada Nabi dan para sahabatnya. Ketika Nabi nanti ke Madinah akan berdakwah dan menyebarkan Islam, dan akan diperangi oleh banyak orang Arab, orang yang luar Arab akan memeranginya ya. Fa in kuntum tarawna annakum ya, apabila kalian menyangka ya kalian itu siap menanggung musibah ini ya, siap menanggung orang-orang yang mulia kalian nanti kalau terbunuh, harta kalian diambil ya, kalian siap dan kalian tidak menyerahkan Rasulullah kepada musuh, maka kalian itu ganjarannya besar di dunia dan di akhirat ya. Tapi kalau kalian itu tidak siap menanggung nanti harta kalian diambil oleh musuh, orang-orang yang mulia kalian terbunuh kalau berperang ya, kalian tidak siap, maka ya tinggalkan saja baiat ini ya. Maka mereka berkata kaum Ansar ketika Abbas bin Ubadah mengatakan seperti itu, fa idza naqulu ala musibatil amwal wa qatlul asrab ya, fama lana bidzalika ya Rasulullah. Bagaimana wahai Rasulullah apabila nanti kita berperang, harta kita habis, orang-orang mulia di antara kita itu telah meninggal, apa yang kita dapat nih ya Allah? Kalau kita membela agama ini, apa yang kita dapat? Al-jannah. Maka ya kalian akan memperoleh surga. Maka serentak mereka mengatakan ya, ubsut yadaka wahai Rasulullah, sini ada tanganmu ya Rasul, bentangkan tanganmu, kami akan berbaiat bersalaman ya. Kemudian mereka berjanji supaya setia bersalaman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berbaiat. Nah, ini dinamakan baiat yang kedua. Baiat yang kedua. Kemudian mereka pulang. Tapi Rasulullah belum hijrah ya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk siap berhijrah, meninggalkan Mekah dan berpindah ke Madinah. Karena Mekah itu sudah tidak layak lagi ditempati, dakwah susah ya, orang-orangnya kaum muslimin disiksa. Karena di Mekah itu banyak orang-orang pembesarnya, orang-orang tua yang tidak siap menerima dakwah Nabi. Sedangkan di Madinah itu, mengapa dakwah itu masuk ke Madinah itu mudah? Kenapa? Karena di Madinah itu adalah kebanyakan anak-anak muda yang gampang menerima perubahan ya, usianya 20 tahun, 30 tahun, makanya gampang sekali. Sedangkan di Mekah sulit. Akhirnya ya para sahabat mulai berhijrah ya, serombongan, 1 orang, 2 orang ya. Tapi Rasulullah yang menunggu perintah dari Allah. Seperti itu ya. Ini yang bisa Ustaz sampaikan di pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian bingung atau tidak tahu, maka bisa bertanya ke Ustaz ya. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.